Senang sekali hari ini kita kembali belajar akan kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. Saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh bersama dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik. Kelihatan makin keren ini. Luar biasa. Ya, Pak Bambang, kita ngobrol santai nih, Pak. Pak, ada video yang sempat viral, di mana ada orang Kristen yang melakukan ziarah rohani ke Israel, lalu kemudian melakukan jalan salib, dengan mereka memikul salib dengan arak-arakan sambil memuji Tuhan, lalu berpapasan dengan orang-orang Yahudi Ortodok, lalu mereka meludahi. Nah, tentunya itu menjadi viral karena menjadi sebuah bahan untuk mengatakan bahwa orang-orang Yahudi sebagian besar lihat menolak Yesus, bahkan mereka menghina orang Kristen. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Ya, saya memang sempat juga dikirimi video itu beberapa waktu lalu. Tapi itu kan kasuistis ya, artinya setiap agama itu ada kelompok-kelompok garis keras, ada garis lucu, ada garis santai, itu kan biasa, kenapa harus dipersoalkan? Dan yang meludahi jalan salib itu sudah ditangkap polisi. Jadi begini, kadang-kadang yang menjadi sumber kesalahpahaman antara agama itu kalau satu perbuatan dari kelompok tertentu dianggap representatif mewakili seluruh agama itu. Padahal ya hal-hal seperti itu ya di Islam ada, di Yahudi ada, di Kristen juga ada, dan itu umum. Tapi kalau kita lihat misalnya, ini contoh-contoh ya, itu pertama terkait dengan soal evaluasi teologis sebuah agama yang belum selesai terhadap agama lain. Jadi dia lebih menekankan karikatur-karikatur tentang agama lain yang sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi yang kedua soal politik. Misalnya sekarang, kalau kita pergi ke Israel, kan kita sudah sering ke sana kan, kita misalnya masuk dari Yordan, lalu kita berziarah ke Holy Land, keluarnya dari Mesir, lalu kita bawa simbol-simbol Yahudi. Misalnya menorah, shofar, Hanukkah, itu kan lolos saja, nggak ada masalah. Salib, simbol Yahudi, lolos saja di Mesir. Tapi coba, kita masuk dari Mesir, keluar Yordan, bawa simbol-simbol Yahudi, itu pasti dirampas. Saya pernah itu membawa bintang Daud, itu titipan dari seorang teman. Saya masukkan ke tas laptop saya. Itu ketika masuk X-ray, kemudian ini ada benda logam, lalu diperiksa, disuruh mematahkan itu. Saya bilang saya tidak mampu nih, tangan saya tidak mau mematahkan. Dikasih itu catut tang itu, terus saya minta tolong patahkan itu untuk membuktikan bahwa kamu juga anti Yahudi seperti kami. Itu terjadi. Jadi artinya apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam itu anti Yahudi? Kan tidak juga. Itu hanya kasus masyarakat Yordan tertentu. Ketika ada hubungan tidak baik antara Yahudi dengan kelompok Islam tertentu. Tapi ketika kita keluar dari Yordan bawa salib sebesar apapun, lolos, tidak ada masalah. Berarti orang Kristen sama orang Islam di Indonesia bermasalah, tetapi di Yordan tidak ada masalah antara Kristen dan Islam. Masalahnya sensitif antara Islam sama Yahudi karena kasus politik. Lah ini nggak bisa dijadikan rujukan. Maka kalau kita bicara tentang suatu agama, ya lihat posisi resmi agama itu. Misalnya saya berikan contoh ya, tentang deklarasi yang ditandatangani oleh rabi-rabi Yahudi sebelum pandemi tahun 2015, tapi saya mendapatkan dokumennya itu selama pandemi kemarin dari seorang teman Yahudi saya di Indonesia, Rabi Yakub Baruk. Lalu itu menarik sekali. Ternyata di situ ada deklarasi yang ditandatangani 25 Rabi Yahudi, yang intinya lebih banyak persamaan antara Kristen dengan Yahudi ketimbang perbedaannya.
Lalu ditekankan kita sama-sama berakar pada monoteisme etis Abraham. Yesus adalah tokoh yang menurut para rabi Yahudi rabbinik ini bersuara lebih lantang dari rabi manapun tentang membawa Taurat kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, bahkan memberlakukan hukum Nuh bagi bangsa-bangsa lain. Lah ini, lalu dia jelaskan bahwa memang ada perbedaan di antara kita. Dokumen itu judulnya Melakukan Kehendak Bapa Surgawi. Wah. Dan kabarnya tahun 2017 itu yang tanda tangan rabi-rabi Yahudi karena mereka menyambut positif Konsili Vatikan II yang membebaskan orang Yahudi dari tuduhan pembunuh Yesus. Karena yang membunuh Yesus yang nanda tangani kan orang Saduki, bukan Farisi semua terlibat. Karena Nikodemus, anggota mahkamah agama juga pengikut Yesus. Murid-murid Yesus semuanya Yahudi, 12 murid Yahudi, 70 murid juga Yahudi. Dan ini jarang dilihat oleh orang, hanya melihat kesan sekilas dari sebuah tayangan singkat video orang sedang meludah. Buktinya Yohanes Paulus II datang ke tembok ratapan, salibnya besar-besar, diantar sama pejabat Israel, termasuk ada perwakilan rabi di Yerusalem. Ini kasuistis, nggak bisa. Jadi oknumnya ya sama dengan kita yang tinggal di Amerika nih. Misalnya ada 2 orang Indonesia yang nyuri ya di tempat kerja misalnya. Lalu kalau sampai semua orang Amerika mengatakan orang Indonesia pencuri, wah itu urusan dengan sekian ratus juta orang Indonesia ya kan. Kita kan orang-orang yang tidak mencuri, tapi kada-kada oknum itu. Nah, jadi sebetulnya Israel sendiri dengan para pilgrim termasuk peziarah dari Indonesia sangat menjamin. Bahkan gini Pak, kadang-kadang ada yang menuduh katakan bahwa ternyata Yahudi dengan Islam itu jauh lebih akrab, lebih dekat daripada Yahudi dengan Kristen. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Ya enggak lah. Sekarang persoalan itu ada soal teologis, soal politik juga ada. Coba baca tafsir-tafsir Quran abad lalu. Misalnya tafsir Jalalain. Apa kesannya terhadap Judaisme? Yang disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dilaknat Allah itu yaitu Yahudi. Itu dalam tafsir-tafsir kitab kuning, misalnya Maroh Lapid, tafsir An-Nawawi, tafsir Jalalain. Lalu walad dolin itu adalah orang Nasrani yang menyimpang sesat dari jalan Islam. Itu kan soal narasi teologis yang dikembangkan dari perspektif tertentu. Jadi kalau kita tanya kepada teman-teman Muslim tradisional itu, Yahudi itu laknatullah. Tapi Kristen itu sesat dari jalan Allah. Ya soal sesat, soal laknat itu kan kesan dari suatu agama terhadap agama lain, dan itu sebetulnya mestinya harus sudah mulai kita ganti dengan bahasa yang lebih sejuk lah. Jadi jangan sesat dan tidak sesat itu kan wilayah forum internum. Tapi dalam forum eksternum ya kita ini memang ya beda kapling atau beda pabrik, beda produk, nggak usah seperti itu. Gereja memberi contoh. Dulu umat Yahudi itu di mata Kristen, khususnya yang di Eropa ya, itu orang Yahudi itu pembunuh Yesus. Orang Yahudi itu adalah pengkhianat. Bahkan ketika Bung Karno, ini menarik ini, Bung Karno itu kan seorang presiden Indonesia Muslim yang mendapatkan penghargaan dari Paus. Ketika waktu itu Vatikan ini mau melakukan apa ya istilahnya itu, penghapusan stigma tentang Yahudi pengkhianat, Yahudi pembunuh Kristus. Itu justru banyak negara-negara Arab yang waktu itu sedang tegangnya dengan Israel protes sama Vatikan. Supaya kembali Yahudi dianggap pengkhianat, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika Bung Karno mendarat ke Kairo, karena semua orang tahu bahwa ketika itu Bung Karno baru mendapatkan penghargaan dari Vatikan. Juara untuk kepentingan Timur Tengah telah tiba. Itu dielulukan Soekarno. Harapannya agar Soekarno bisa menekan, mempengaruhi Vatikan agar mengubah pandangannya. Mereka lupa ini karena politik. Bukankah Quran tidak mengakui penyaliban Yesus? Minimal tafsirnya Quran. Wa maqataluhu wa masalabuhu walakin subiyalahum. Padahal mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya.
Melainkan yang disamarkan bagi mereka. Loh, katanya Isa nggak disalib, kok keberatan? Ini politik. Jadi kadang-kadang aspek politik lebih mendominasi daripada pertimbangan teologis yang yang objektif, kira-kira seperti itu. Wow, jadi kita clear ya bahwa sebetulnya kita semua harus belajar untuk bisa menghargai perbedaan, tapi jangan kemudian malah oknum-oknum tertentu malah dijadikan sebagai sesuatu yang kemudian diviralkan untuk menyudutkan bahwa ternyata Yahudi tidak menerima Kristen dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Demikian. Kita sering bawa rombongan ke Israel. Betul. Wah, Israel sangat welcome sekali dengan orang Kristen ya. Ya, dan juga ada satu yang penting. Yang pertama begini kira-kira. Setiap agama menilai agama orang lain itu adalah urusan privat agama itu. Sebab kenapa sampai Vatikan pernah menstigmakan Yahudi ini sebagai pengkhianat, Yahudi sebagai pembunuh Kristus. Kenapa dalam Islam ada stigma Kristen itu sesat, Yahudi itu maghdubi alaihim, yang dilaknat Allah. Tapi sebenarnya Yahudi sendiri juga mengutuk Kristen, samalah. Jadi agama dulu saling mengutuk karena tidak pernah atau jarang berjumpa. Kutukan pertama yang dilakukan orang Yahudi terhadap Kristen, bukan hanya Kristen sebetulnya, tapi ini Parisi yang menganatema atau mengutuk Saduki, yang dianggap tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kemudian Parisi mengutuk Eseni, Parisi mengutuk Kristiani. Ini pernah terjadi tahun 90 Masehi. Gereja membalas. Tapi 20 abad kemudian gereja memasuki pintu dialog yang terbuka terhadap Yahudi. Dan seperti batu, ya lalu ditetesi air terus-menerus, akhirnya bolong juga. Dan cairlah itu. Sehingga Yahudi mereaksi itu dengan dokumen yang berjudul melakukan kehendak Bapa Surgawi. Maka sekali lagi, kalau itu ditarik ke ranah teologis, memang Kristen dan Islam ada perbedaan dengan Yahudi. Tapi apa dengan Islam lebih dekat? Enggak juga. Saya berikan contoh. Ini kan era era revolusi industri keempat. Saudara-saudara, saya tidak usah menunjukkan bukunya langsung, tapi ini cukup bisa kita lihat. Ini reaksi dari Rambam. Rambam itu Rabi Moshe ben Maimun. Dalam respons Rabi Rambam nomor 149. Ini bisa diikuti, huruf-huruf Ibrani juga ada di sini. Apa kesannya dia tentang Yahudi dan tentang Kristen? Tentu ini juga mewakili Yudaisme secara teologis, iya. Tapi kalau dikatakan Islam lebih dekat dengan Yahudi, pertanyaannya, apakah Islam berdoa kepada Tuhan Yahudi yang disebut Bapa kami yang ada di surga? Tetapi tentang Kristen dia mengatakan, mari kita melakukan kehendak Bapa surgawi. Islam tidak berdoa dengan Bapa di surga. Karena dianggapnya kata Bapa biasanya tafsiran umum. Allah itu berjenis kelamin. Sehingga Allah beranak, padahal istilah anak Allah itu juga dipakai oleh Yahudi. Dalam hal ini Kristen dengan Yahudi lebih dekat dalam terminologi. Karena apa? Sama-sama berakar pada Taurat. Sementara Islam percaya pada Taurat, tapi bukan Taurat yang dipegang Yahudi dan Kristen sekarang, tapi Taurat yang didefinisikan menurut pewahyuan Islam. Nah, menurut Rabi Rambam atau Moshe ben Maimun di sini kalau diterjemahkan pertama begini. Umutar lahmet hamisfot lanostrim ulemiskam aldetenu. Diperbolehkan untuk mengajarkan misfot, perintah-perintah ini lenostrim kepada orang-orang Nasrani, orang-orang pengikut Yesus, dan tujuannya menarik mereka kepada agama kita karena tafsiran Kristen dianggap keliru. Tetapi ini tajam sekali. Ve'enu mutar defar misah le yismaelim levi masidu alahem al imunatam setorah zu'ainah min hasimayim. Namun dilarang mengajarkan hukum-hukum yang sama kepada kaum Ismail, kepada umat Islam. Sebab sebagaimana kamu ketahui tentang iman mereka, Taurat kita tidak diilhamkan berasal dari surga. Jadi karena menuduh pemalsuan. Tapi kalau Kristen dianggap lebih dekat
Karena sekalipun tafsirannya beda tentang Mesias, tafsirannya beda tentang hamba Tuhan yang menderita, kalau orang Kristen menafsirkan Mesias, tetapi dalam teksnya sama. Ya. Ini pandangan Yahudi. Ya. Sementara kalau kesan Yahudi tentang Kristen, mungkin karena dia lihat gambar-gambar di gereja, dia lihat salib, itu seperti mendampingkan ciptaan kepada Tuhan. Itu perlu dijelaskan. Iman Kristen bicara tentang Trinitas itu bukan 3 Tuhan yang berdampingan, tetapi Tuhan bersama Memra atau Firman dan Ruach HaKodes. Ungkapan-ungkapan itu ada dalam Taurat. Elohim, Ruach Elohim, Davar Elohim. Inilah yang oleh orang Kristen disebut Trinitas. Yahudi tidak menyebut itu. Kristen menyebut itu, tapi unsur-unsur yang diyakini dalam kekristenan, yaitu Allah, firman Allah, dan roh Allah, itu yang disebut dengan Tritunggal. Yang kedua, sosok Yesus secara fisik, itu seolah-olah didampingkan dengan Bapa Surgawi, padahal tidak. Sosok Yesus secara fisik itu kemanusiaannya, yang sepenuhnya manusia, yang juga dia katakan, Bapa lebih besar daripada aku. Dan ini memerlukan diskusi teologis yang cukup panjang, yang tidak bisa hanya dikaburkan hanya ini loh, ada orang jalan salib diludahi. Nah, kapan-kapan kita rekam ketika ada orang bawa menorah Yahudi disuruh mematahkan di Yordan. Ini kan nggak bisa diekspos. Seolah-olah mewakili seluruh umat beragama itu. Jadi kembali, mari kita cerdas dan dewasa dalam menyikapi insiden-insiden tertentu yang cukup negatif, tapi kita tahu bahwa itu oknum-oknum tertentu, tapi tidak mewakili. Dan kita berdoa supaya Yahudi, Kristen, dan Islam pun juga bisa rukun bersama walaupun ada perbedaan. Tetapi mari kita belajar bahwa dimanapun kita berada, seperti yang Yesus ajarkan, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Iman kita, bahkan juga kepercayaan kita akan teruji, bukan hanya soal banyaknya kita berdoa, punya atribut agama, tetapi bagaimana kita menjadi pembawa damai, kesejukan dimanapun kita berada. Sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa jika Anda diberkati oleh podcast ini, tulislah di komen, katakan terima kasih atas podcast ini.